Kalau kita mau taruhan dari segmen visi misi ini, saya yakin orang akan lupa apa visi misi Pak Prabowo, apa visi misi Pak Ganjar. Nah itu tadi kembali ke penyampaian visi misi dari masing-masing pasangan calon. Antara pasangan calon nomor 2 dan nomor 3 terlalu normatif menyampaikannya. Tim sesnya PR banget lagi nih ya. Nah, setelah beliau kalah telak semalam. Ketika ia melihat persoalan itu, ada kesenjangan, ada hal yang luar biasa. Padahal di sisi lain Tentara Nasional Indonesia kita, kepolisian dan segala macam unsur yang termasuk dalam Kementerian Pertahanan ini sudah bekerja untuk negara. Di sisi lain rumah dinas mereka ya tidak dipunyai atau ada persoalan di situ, seharusnya diselesaikan gitu Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik lagi di Blog Kosoto Channel dalam pembahasan berita populer bersama saya dan partner saya yang sampai hari ini tak kunjung populer. Sahabat-sahabat sekalian, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Gimana sahabat-sahabat sekalian, sudah menyaksikan ya debat Capres Cawapres putaran ketiga, dan debat kemarin sangat menampilkan debat yang sejatinya ya, kualitas debat yang sesungguhnya, ya itulah debat. Nah, berkaitan dengan itu sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan coba mereview ya sedikit ya apa yang menjadi bahan dari tema debat capres kemarin, kemudian apa yang menjadi gagasan dari setiap capres kemarin, itu kita akan review secara ringan dan sederhana gitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Disclaimer dulu nih Kak, kita sebagai pengamat ugal-ugalan ya. Oh iya. Kalau ingin yang serius-serius bisa nonton live-nya mungkin di kanal yang lain ya, yang sudah dengan pakar-pakarnya yang diundang. Kita hanya ingin mereview momen-momen viralnya di kali ini, momen-momen lucunya, momen-momen game moisiannya gitu ya, momen-momen yang katanya nyerang personal attack-nya gitu. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, suka tidak suka, mau tidak mau, apa yang kami sampaikan ini berdasarkan subjektivitas kami begitu. Oke, Mbak Lia, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mereview debat Capres putaran ketiga. Nah, di sesi yang pertama, penyampaian visi dan misi, video atau potongan debat yang cukup viral itu adalah ketika Pak Anies Baswedan memulai ya penyampaian visi misinya dengan kalau bisa dibilang mengulti gitu Mbak Lia. Langsung mengattack gitu ya. Langsung salah satu paslon. Iya, gitu. langsung menyerang ke salah satu paslon. Benar. Ini dia. Dan Presiden menjadi Panglima Diplomasi Indonesia. Bukan hanya hadir dalam forum-forum, tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat, termasuk amanat terpenting, menghapuskan penjajahan di muka bumi. Bukan sekedar statement dalam upacara, dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Apalagi food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Nah, gimana Mbak Lia? Komentar pertamanya untuk sesi penyampaian visi misi pasangan calon. Ada beberapa poin, kalau boleh jujur, kan ini Pak Ganjar yang pertama kali menyampaikan visi misi. Kalau kita mau taruhan dari segmen visi misi ini, saya yakin orang akan lupa apa visi misi Pak Prabowo, apa visi misi Pak Ganjar. Kecuali memang untuk riset ya, untuk pakar-pakar tertentu. Karena nggak ada sesuatu yang bikin orang-orang inget dan bakal viral. Kayak Pak Anies. Iya, kayak menaruh poin atensi gitu ya. Di bagian satu visi misi, apa nih yang menarik di situ? Pasti orang akan yang Pak Anies langsung nge-tag Pak Prabowo soal tanah gitu. Saya kurang tahu ini termasuk strategi Pak Anies atau memang
apa ya bahasanya ya, memang murni gitu, tapi memang cara yang digunakan memang harus nge-tag Pak Prabowo gitu. Ya. Karena gini loh Mbak Lia, kalau melihat tren hari ini digitalisasi yang luar biasa ya dinikmati oleh masyarakat Indonesia, terlebih pemilih kita ini cenderung lebih banyak anak muda yang menggunakan media sosial yang hari ini tren dengan ketika ada potongan video yang pendek begitu viral, mereka tiba-tiba FOMO gitu ya. Itu dan komentarnya seolah-olah udah kayak menonton debat dari awal sampai akhir gitu. Nah gitu. ini maksudnya yang saya mau bilang Mbak Lia. Seharusnya para pasangan calon ini, tim pemenang atau siapapun itu, tim yang bertugas untuk melihat peluang ini gitu, fenomena ini, tren ini. Dan ini Pak Anies Baswedan kurang di situ sebenarnya ya. Justru dia dalam penyampaian visi misi melihat peluang itu Mbak Lia. Dia melihat peluang bahwa apa nih dalam penyampaian saya yang nantinya akan bisa viral gitu Mbak Lia. Nah itu tadi kembali ke penyampaian visi misi dari masing-masing pasangan calon. Antara pasangan calon nomor 2 dan nomor 3 terlalu normatif menyampaikannya, terlalu sangat gagasan-able gitu Mbak Lia. Sementara kalau kita lihat Pak Anies Baswedan dengan kalimat-kalimatnya yang bersifat attacking gitu Mbak Lia. Nah, banget nih mentalnya ya, dengan berpotensi viral. Bukan berpotensi. Kita dan lihat hari ini udah benar-benar viral sampai beliau dilaporkan gitu. Ini kabar terbarunya. Betul. Mulai dari menyinggung tanah. Ini kalau yang Mbak Lia catat ada berapa poin? Tanah, food estate kayaknya tadi tuh kita nonton sama-sama. Cyber yang dibobol ya kayaknya tadi Menhan. Ya, itu Menhan yang dibobol, kemudian saya kurang tahu yang 700T itu masih di visi misi atau di yang lain. Masih di visi misi. Oke, itu terus kemudian yang rumah-rumah TNI gitu, yang banyak yang belum punya tapi Menhannya ini udah katanya punya ratusan ribu hektar gitu. Mengutip Pak Jokowi, kayaknya memang beliau udah prepare gitu. Ini kata Pak Jokowi ya, jadi kayak bilang gitu. Jadi memang kayaknya udah disiapkan dengan sangat matang oleh Pak Anies gitu. Nah, meskipun di awal Pak Anies sempat keliru menyampaikan datanya 340 atau 320 hektar gitu katanya Mbak Lia. Tapi pasca debat sesi pertama penyampaian visi misi, masuk sesi yang kedua tanya jawab ya oleh masing-masing pasangan calon yang pertanyaannya bersumber dari panelis. Kata gitu Pak Anies Baswedan memulai dengan mengklarifikasi data yang ia sebutkan ternyata sangat kecil, justru yang faktanya yang disebutkan oleh Pak Jokowi Dodo itu 340.000. Nah, setelah cross check kapan Pak Jokowi ini menyampaikan data tersebut adalah ketika di debat Capres-Cawapres tahun 2019. Ya, ini mirisnya nih Mas ya. Saya langsung masuk ya. Jadi ada potongan remaja-remaja menangis yang kayak baru kali ini seumur-umur ya, garis bawahi seumur-umur nonton debat, artinya kan udah sering kan? Seumur-umur baru ini lihat orang nyerang personal gitu. Padahal langsung dikomentari sama orang justru mbaknya pemilih pemula ya, atau bisa jadi memang nggak pernah nonton debat karena yang dia anggap nyerang personal bagian tanah adalah bagian saat Pak Jokowi dulu sudah lebih dulu melakukan gitu. Jadi ini yang saya maksud tadi Mas Rizky, bahwa Mas Rizky bilang Pak Anies itu pandai melihat peluang. Video potongan jeduk-jeduk itu hanya saja senjatanya kurang pas gitu. Jatuhnya adalah Pak Anies ini membuli, terlebih di akhir Pak Ganjar ikut kan, jadi kayak dikeroyok. Akhirnya yang seharusnya merangkul generasi muda ini tadi dengan potongan-potongan video ulti itu, jadinya adalah anak muda yang gak terlalu meriset, gak melihat full, melihat Pak Prabowo yang tersakiti. Gitu. Saya Mbak Lia ya, sebelum masuk ke masing-masing poin yang tadi Mbak Lia jabarkan, saya mau sedikit menanggapi tadi itu. Kenapa saya melihat itu bagian dari strategi Pak Anies Baswedan yang pakai poin-poin yang bersifat attacking kepada paslon lain. Karena viralnya itu Mbak Lia tidak hanya sampai adalah ketika para pendukung Pak Prabowo atau paslon 2 membuli Pak Anies Baswedan. Bukan sampai di situ fasenya, tapi ada fase baru setelah dari situ yang akhirnya kita kembali tersadarkan
bahwa kita butuh pemimpin yang bijaksana menanggapi sesuatu, yang tidak temperamen, tidak emosional, yang berani. Nah, kita lihat ya, Pak Prabowo tidak selesai sampai di situ, ia masih baperan. Ketika keluar dari ruang debat, ia masuk di internal partainya sendiri, pendukungnya sendiri, ia selalu begitu ya. Kalau selalu begitu. Debat selalu bikin acara sendiri lagi. Dirayakan lagi sendiri begitu itu ya. Mbak Lia, itu yang saya maksud, ini bagian dari strategi Pak Anies karena dia melihat pola itu, bahwa Pak Prabowo pasti akan mengungkit hal demikian, dia bawa ke, kalau bisa dibilang, kandangnya sendiri gitu Mbak Lia. Nah, akhirnya Mbak Lia, orang-orang akan melihat, loh kok padahal seharusnya melalui apa yang diperlihatkan oleh Pak Anies kemarin ini, orang-orang akan menaruh simpati atau empati kepada Pak Prabowo toh. Ibah gitu Mbak ya. Ternyata beliau bodoh-bodohin Pak Anies di situ ya. Setelah dari situ banyak video potongan viral yang tersebar di mana-mana itu mengenai perkataan Pak Prabowo ke Pak Anies Baswedan. Tim sesnya PR banget lagi nih ya. Setelah beliau kalah telak semalam, saya tuh mikir, ini dalih apa lagi yang akan digunakan pendukungnya? Saya benar-benar nggak menyangka kalau itu akan playing victim ya. Saya jujur saya nggak menyangka. Ternyata playing victim. Lebih jauh lagi dijual lah itu anak-anak yang menangis itu kan sama tim sesnya. Gitu. Cuman Mas Rizky, kembali lagi, kita kan ini punya pemilih dari berbagai segmen dan umur. Kalau Mas Rizky menilai Mas Anies bijaksana dengan Pak Prabowo motong Pak Anies bicara dengan bilang nggak beretik, Profesor Anies, senyum kan Pak Anies kan, Mas Rizky menganggap itu bijaksana. Teman-teman online saya Mas Rizky justru menganggap Pak Anies ini sengkuni. jadi bukan, gini Mbak Lia, yang saya sorot bukan Pak Anies Baswedannya. Justru apa yang sudah diperlihatkan Pak Anies Baswedan dengan strategi attackingnya kepada Pak Prabowo justru mendapat efek yang luar biasa gitu dari para masyarakat Indonesia yang karakter masyarakat kita ini mudah kasihan kan, melankolis gitu Mbak Lia ya. Mudah kasihan dengan orang, mungkin karena ya beberapa program-program TV kita yang cenderung lebih banyak dramanya gitu ya Mbak Lia, sinetronnya dan gitu juga agama kita juga mengajarkan kasih sayang, dan itu agama mayoritas di sini gitu. Juga kan. Nah itu tadi maksud saya Mbak, kalau misalkan Pak Prabowo ya menanggapi apa yang menjadi attacking dari Pak Anies Baswedan hanya sampai dalam ranah debat saja, kemudian dia menjelaskan dengan bijaksana setelah dari situ memaparkan data dan lain sebagainya, mungkin empati itu akan terus berefek luar biasa meningkatnya. Tetapi kita lihat justru baru setelah selesai debat, ketika ditanyakan press conference, Pak waktu itu kenapa tadi tidak berjabat tangan dengan dia saya lebih senior dibanding dia, saya lebih tua. Ini kan kembali lagi saya bilang adalah ucapan orang yang sangat merasa dirinya senioritas, superior, dan ditujukan kepada orang-orang yang dianggap inferior gitu Mbak Lia. Nah seharusnya perangai beliau untuk menjadi seorang pemimpin ini mungkin memang sudah bukan, saya nggak ingin bawa umur sebenarnya Mas Rizky banyak. Cuman mungkin kalau dilihat semakin kesini semakin menunjukkan bahwa memang mungkin Bapak istirahat saja barangkali kan, karena nggak bisa kesulut emosi sedikit aja kan langsung kepotong. Intinya Mbak Lia, lepas dari situ yang saya mau bilang, seharusnya poin kebijaksanaan saya tadi ini seharusnya diperlihatkan oleh Pak Prabowo sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Cak Imin, Pak Presiden Joko Widodo katanya gitu ya, ketika ia dibully bla 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 dan lain sebagainya, ia tetap memperlihatkan sosok yang nggak apa-apa saya dibully dan lain sebagainya. Sebenarnya kita juga perlu membahas sebenarnya debat itu apa sih? Gitu. Akhirnya Mbak Lia, selain efek tadi itu mencuat ke permukaan akhirnya itu Mas Rizky. Selain efek negatif tadi itu muncul, yang kedua ada lagi brandingan gemoy, joget-joget lucu, tenggelam seketika. Itu kalau di sosmed jadinya gemoisian. Akhirnya apa Mbak Lia? Banyak orang yang mengatakan Pak Prabowo kembali kepada pabrik, setelan pabrik. Bagaimana yang sebenarnya karakternya ya. Nah,
poin yang Mbak Lia lupa sampaikan juga, Pak Anies Baswedan juga di awal ia menyebutkan bahwa saya sebagai pemimpin negara nantinya harus hadir sebagai panglima diplomasi ke negara-negara lain. Karena memang faktanya Mbak Lia selama ini termasuk Pak Jokowi banyak absen dalam pertemuan internasional. Setahu saya kalau yang untuk PBB aja bahkan beliau selalu diwakili. Nah, gitu. Itu banyak absen gitu. Dan memang kalau kita lihat ini keluar dari mulut seorang Pak Anies Baswedan, saya pikir sangat pantas gitu. Melihat keahlian retorikanya, kemampuan ia mempengaruhi orang-orang, dan kecakapan dia berbahasa, menuturkan sesuatu dalam waktu yang sangat singkat. Saya pikir itu merupakan satu jaminan gitu, Mbak Lia, untuk bisa mengatakan hal yang demikian. Ada fun fact Mas Rizky untuk memperkuat argumen tadi. Saya kan sempat nonton podcastnya Pak Anies dengan siapa ya? Salah satu Abdel dan Tuan itu loh, Mas Rizky Abdel gitu. Nah itu Pak Anies kan sebelum diberhentikan menjadi Menteri Pendidikan di bulan Juli apa gitu, dari Januari beliau sudah dikontak untuk menjadi keynote speaker. Saya lupa negara internasional di Eropa mewakili atau di negara Indonesia atau mewakili Indonesia sebagai Perdana Menterinya. Gitu. itu semakin memperkuat artinya bahwa begitu. Pak Anies Baswedan memang bukan hanya kita lihat dari segi kemampuan, tapi memang pengalaman juga yang berbicara. Karena beliau diberhentikan padahal acaranya kayaknya masih September, beliau minta kabari nih orang di Amerika. Ternyata orang Amerika tetap maunya Pak Anies. Tetap kekehnya maunya Pak Anies yang jadi keynote speaker berbicara mengenai pendidikan di luar negeri. Jadi memang itu bisa memperkuat itu gitu. Jadi memang pada penyampaian visi dan misi ini apa yang disampaikan Pak Anies Baswedan itu semua bisa dijamin melihat pengetahuan dan pengalamannya gitu. Cuman yang terus saya Mbak Lia tadi poin-poin yang ketika ia menguraikan masalah, gimana Mbak Lia melihatnya? Apa memang sudah seperti itukah yang terjadi di negara kita ini atau poin-poin yang mana Mas Rizky? Poin-poin yang Mbak Lia tadi jabarkan, poin-poin yang viral disampaikan Pak Anies Baswedan, termasuk 700 triliun yang Pak Anies Baswedan singgung sebagai anggaran Menhan, kemudian tidak dipakai untuk mencegah adanya serangan cyber dan lain sebagainya. Bahkan ia mengatakan Menteri Pertahanan menjadi salah satu lembaga negara yang tahun 2023 dibobol oleh hacker gitu. Sebenarnya fakta itu cukup mengejutkan karena kan di akhir kan ada mereka berseteru tentang data yang dibilang rahasia begini-begini. Ternyata usut punya usut semua data-data yang diminta itu bisa diakses publik. Oke, sebentar kita akan melebar ke sana seiring dengan pembahasan kita bicara sesi data kita. dulu. Ternyata data di webnya Menko itu dari 700 triliun itu selama 5 tahun hampir 50%-nya itu digunakan untuk keperluan manajemen. Gitu. Jadi berarti memang itu agak mengejutkan kenapa dana yang sebanyak itu nggak cukup mampu memelihara kekuatan cyber kita gitu. Berarti poin mengenai Pak Anies Baswedan mengkritik 700 triliun itu dikemanakan saja, kenapa tidak dipakai untuk mencegah sistem yang dibobol tadi, itu benar ya. Hanya saja mungkin yang keliru ketika Pak Anies menyampaikan 700 triliun itu dipakai untuk pembelian alat alutsista yang bekas. Kalau pakai bahasa Jamin Pak Anies keselepet gitu. Jadi 700T itu adalah anggaran keseluruhan Menhan selama menjabat 5 tahun. Hanya saja Pak Anies kemarin bilang 700T itu membeli alutsista bekas gitu. Mungkin karena waktu yang singkat yang banyak tidak gitu. tidak. Cuman gara-gara itu juga nih banyak lagi orang klarifikasi gini. Cuman itu bukan yang fatal lah menurut saya karena kita bisa akses gitu kan. Selanjutnya mengenai kesenjangan yang disinggung oleh Pak Anies Baswedan antara Menteri Pertahanan, seorang menteri loh yang dalam janji-janjinya menjaminkan kesejahteraan kepada Tentara Nasional Indonesia, kepolisian dan lain sebagainya. Sementara di sisi lain tentara kita justru disinggung Pak Anies Baswedan, separuh di antara mereka belum mempunyai rumah dinas. Nah, terkait janji Mas Rizky, sejujurnya
pada saat awal Menhan ini menjabat, saya belum pernah tahu kapan beliau menjanjikan itu. Jadi beliau menjanjikan itu kan memang pada saat debat ini. Makanya Pak Anies nanya 5 tahun kemarin ngapain, kan gitu kan. Gitu. Nah, terus terkait ini juga yang viral pada akhirnya, pembahasan tanah ini menjadi pembahasan yang orang anggap adalah pembahasan personal. Jadi jadinya kayak personal attack kan, itu terus yang digoreng itu terus gitu. Orang nggak nangkep bahwa yang ini disampaikan Pak Anies ada gap kekayaan yang sangat besar di situ. Itu betul, kan sebenarnya. Dan Mbak Lia mengenai tadi poin yang pertama, janji, apakah waktu Pak Prabowo ini menjanjikan kesejahteraan dan lain sebagainya kepada Tentara Nasional Indonesia, kepolisian dan segala macam aspek yang masuk dalam Kementerian Pertahanan ini, seharusnya meski tidak disampaikan melalui janji ketika awal ia menjabat, dilakukan ya pun ketika ia melihat persoalan itu ada kesenjangan, ada hal yang luar biasa, padahal di sisi lain Tentara Nasional Indonesia kita, kepolisian dan segala macam unsur yang termasuk dalam Kementerian Pertahanan ini sudah bekerja untuk negara, di sisi lain rumah dinas mereka tidak dipunyai atau ada persoalan di situ, seharusnya diselesaikan gitu Mbak Lia. Bukan ketika hari ini ternyata ada persoalan pada hal itu, janji manis kembali yang dilontarkan. Atau setidaknya jadi prioritas utama. Melihat TNI ini kan garda terdepan sebenarnya dari Menhan begitu. Bahkan mungkin tidak sempat terfikirkan oleh Pak Prabowo kalau Pak Anies Baswedan tidak menanyakan hal itu dan tidak menguraikan persoalan itu. Mungkin saja. Dan yang kedua Mbak Lia, pasca debat muncul lagi potongan video pendek yang viral yang memperlihatkan Pak Prabowo mengklarifikasi 340.000 hektar tanah yang dimaksud itu datanya keliru, justru lebih besar 500.000 hektar. 500.000 hektar. Tapi beliau memberikan keterangan daripada tanah tersebut dikuasai oleh asing, mending Prabowo sendiri. Daripada dikuasai asing, mending dikelola Prabowo. Ini kan jauh panggang dari api gitu loh maksudnya. Maksudnya Pak Anies ini menyinggung satu tadi, bahwa ada kesenjangan yang terjadi gitu loh. Seorang menteri yang menjanjikan kesejahteraan, yang melihat segala macam persoalan ada di tubuh TNI, kepolisian dan unsur lain sebagainya tadi ini, kok justru dalam prakteknya ada kesenjangan antar mereka, menterinya dan bawahannya. Saya jadi ingat satu komentar, ini masih nyambung Mas Rizky. Beliau kan ngurus food estate Singkong, disinggung sama Pak Anies dan gagal. Jadi ada yang komen udah punya lahan sebanyak itu gitu ya, daripada ngurus food estate gundulin lahan lagi. Kenapa nggak ini nggak diurus saja gitu loh. Itu saya mau melanjutkan ke sana, tapi sebelum ke sana Mbak Lia begini. Dalam video pendek yang terpotong dan viral tadi ini juga Pak Prabowo selain menambahkan keterangan menjelaskan bahwa datanya salah, ia bilang itu tanah rakyat, tanah bangsa Indonesia dan lain sebagainya. Kalau itu tanah rakyat, tanah bangsa Indonesia, kenapa subjek yang pertama kali Anda singgung asing? Bukan misalnya masyarakat adat, petani yang terpaksa harus mengelola atau menjadi buruh tani, bukan justru diberikan lahan, ini modal, kelola sendiri, tidak menjadi buruh, tidak terpotong dan lain sebagainya gajinya, tidak banyak potongan-potongan. Kenapa tidak diberikan kepada mereka? Atau sementara di sisi lain kan berapa ratus hektar dibangunkan rumah yang lain untuk TNI bisa nggak Mas? Karena itu tanah rakyat loh ya. Bisa kalau menggunakan justru pada prinsip yang dibangun oleh Pak Prabowo, kan dia mengatakan itu juga tanah rakyat, tanah bangsa Indonesia begitu. Itu yang mau kita lihat, kebijaksanaan dari seorang Pak Prabowo yang menguraikan masalah, bahwa ada masalah kesenjangan yang terjadi segala macam, dia hadir dengan solusi konkret begitu. Bukan justru dengan membandingkan daripada tanah itu dikuasai oleh asing, mending dikuasai oleh Pak. Justru statement Pak Prabowo sore tadi tadi ya. Justru semakin menepis isu personal sebenarnya. Karena beliau sendiri bilang itu tanah rakyat gitu. Jadi soal personal sebenarnya sudah hilang kan gitu. Jadi memang lebih baik diam kayaknya ya Mas Rizky daripada melakukan hal yang begitu. Dan substansinya gini loh sahabat-sahabat sekalian, yang disinggung oleh Pak Anies itu adalah di situ ada ketidakadilan.
ada kesenjangan. Dan kalau kita mengakumulasi seluruh data tentang persoalan agraria di Indonesia, pertanahan di Indonesia, Mbak Lia, di Indonesia ini luar biasa kesenjangannya. 1% orang, Mbak Lia, menguasai tanah 58 kurang lebih persen Indonesia. Gila kesenjangannya. Nah, itu yang disorot oleh Pak Anies Baswedan, bahwa ini adalah contoh kecil gitu loh. Jadi memang kadang kebenaran itu menemukan sendiri jalannya untuk keluar ya, Mas Rizky ya. Saya yakin mungkin Pak Prabowo nggak sampai terpikir bahwa dengan mengungkap itu orang-orang akhirnya akan tersadar, berarti ini bukan isu personal. Nah, karena yang memframing tim mereka sendiri. Ini karena komentar orang-orang, ya kenapa ngurus-ngurus tanah, dia udah kaya dari lahir, money, tanahnya udah banyak. Jadi orang-orang nggak menganggap sekian ratus ribu hektar tuh nggak masalah meskipun dimiliki satu orang. Itu emang udah kaya dari orang, kaya dari lahir. Cuma Pak Prabowo ternyata mengklarifikasi itu tanah rakyat gitu. Berapa banyak kasus problem pertanahan agraria kita, masyarakat adat kendati dirampas tanahnya, banyak para petani yang dieksekusi, dipenjara, ditangkap segala untuk mempertahankan tanah mereka. Itu semua persoalan di negara kita. Dan sementara itu ada satu terjadi, orang yang menguasai berapa persen tanah di Indonesia. Baku hantam itu mungkin bisa terjadi mengingat beliau adalah petinggi juga ya di TNI. Maksudnya orang yang dihormati meskipun sudah dipecat. Ada potensi bahwa itu memang akan terjadi. Akan terjadi konflik kepentingan di dalamnya. Mengingat Pak Prabowo hari ini menjabat sebagai pejabat di negara Indonesia. Akan ada potensi konflik kepentingan di dalam. Dan bukan tidak mungkin hal itu akan terjadi. Gitu loh Mbak Lia. Itu yang ingin disampaikan Pak Anies Baswedan. Bukan kan ditanggapi dengan masalah personal. Memang mungkin format debatnya yang juga kurang memadai untuk Pak Anies menjelaskan ini lebih jauh. Ibaratnya Pak Anies hanya ngelempar api gitu, cuman nggak berkobar gitu. Jadi orang lain yang nyiram minyak gas yang nggak tahu maksud dan tujuannya apa gitu. Cuman ya alhamdulillahnya Pak Prabowo dengan kebiasaannya membuka ruang-ruang baru setelah kalah debat ya ternyata kebuka sendiri gitu. Iya, kebuka sendiri kemana kebenaran itu harus mengarah. Iya, benar. Pasti dia akan menemukan jalan. Benar. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mengenai poin pertama divisi misi antara capres ini, tinggal sahabat-sahabat sendirilah yang bijaksana untuk menilainya ya. Kalau dari kami seperti itu menilainya gitu. Oke. Kita next kita lanjut di sesi tanya jawab saling menanggapi antar pasangan calon, tetapi pertanyaan awal dari panelis. berasal dari panelis.